Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat dulu granddaughter saya berdiri di sini waktu dia berumur 15 tahun. And today I find myself here at the age of 76. Jadi cucu saya yang umur 15 tahun dulu, Faye, sekarang ada di Georgetown University, tahun terakhir dari kuliahnya. Saya ingin cerita pada anak-anak muda yang ada di sini semua mengenai mystery of life. Karena menurut saya, mystery of life itu kita nggak bisa merancang hidup kita. Kita berusaha untuk menyelesaikan studi kita dengan baik, itu mutlak. Tapi setelah itu, banyak hal kita yang tidak tahu. Jadi kamu jangan pernah frustrasi dalam hidup. Banyak anak-anak muda yang ada di sini, karena anak muda itu ada di Indonesia itu 53% Dalam perjalanan hidup saya sebagai militer profesional, saya hampir semua pendidikan pasukan khusus terbaik di dunia saya pergi. Mungkin the only officers di Indonesia yang mengalami itu. Mungkin dengan Pak Prabowo. D2 kan. Jadi kalau Anda lihat semua ini, kehidupan ini, tapi itu juga bisa berubah, kalau Anda lihat di sini. Saya dulu tukang demo ini tahun 65, 66 waktu PKI. Saya operasi militer. Nah, sekarang saya banyak ngurusin ekonomi. Tapi itu lagi. Saya melihat bagaimana waktu kami terjun di tim-tim di Dili 7 Desember tahun 75, ya pasti Anda belum lahir lah. Banyak kan. Mungkin ada berapa di Pandinoya mungkin sudah lahir. Tapi banyak yang ini umur waktu ini. Ini adalah Januari tahun 76. Ya, Anda mesti lihat ya, saya ini. Teman saya sudah meninggal semua. Jadi saya anak buah saya 8 orang gugur dalam waktu beberapa jam. Saya ngalami hal-hal yang sulit pada hidup ini. Makanya kalau ada orang bilang jangan kau jual negerimu, I'm not gonna betray my kamera. Saya akan tidak pernah mengkhianati mereka yang gugur itu. Spirit ini penting buat saya. Kita jangan pernah mengkhianati the founding father kita. Apapun sekolah kamu, apapun jabatanmu nanti, never ever betray the spirit of our founding fathers. Ini penting buat saya, memberikan sharing buat Anda sekalian. New calling, new change. Ya ini, Anda lihat, saya di bawah Pak Habibie, saya tidak pernah bayangkan saya jadi duta besar. Saya militer profesional, Anda boleh tanya. Saya melatih counter guerrilla, saya melatih counter terrorism, saya komandan, counter terrorism unit, crème de la crème of Indonesian Armed Forces. I'm the one who formed it. Tapi saya jadi duta besar. Dalam hati saya, maaf, saya bilang, what the hell of this? But this is the fact. This is the mystery of life. Anda lihat, saya di sini dengan Pak Gus Dur. Apa urusannya saya jadi Menteri Perindustrian Perdagangan? 3 kali saya bilang ke Pak Gus Dur, Pak Gus, saya itu tidak ngerti mengenai perdagangan. Saya berubah seperti itu. Dia bilang, Pak Luhut bisa lah sambil gitu. Saya bilang, betul, itu true story. Saya tulis dalam buku saya. Saya bilang, Gus Dur, maaf saya nggak ngerti. 3 kali saya tahu ada Pak Alwi Shihab masih hidup sekarang. Dia bilang, enggak, Pak Luhut bisa. Saya melantik Pak Luhut minggu depan atau bulan depan gitu. Ya itulah, dilantiklah saya, jadilah menteri yang tak jelas itu. I learn very fast. Kalian juga begitu. Kalau sekolahmu sudah bagus, kamu harus belajar. Tapi yang paling penting hatimu. Bukan hanya knowledge. Banyak orang pintar, tapi hatinya nggak jelas. Yes, Pak. Jadi any decision I've been making this today, the last 9 years. As long as I don't have conflict of interest, let me repeat. As long as I don't have any conflict of interest, I just do it.
for the interest of my country, of the people of Indonesia. Itu yang penting kalian pegang. Jadi orang mau ngomong apa aja sama saya anggap aja. Istri saya suka ngeluh. Dia bilang, Pak, kamu tuh gimana? Begini gitu. Dia bilang, Wah, kamu tahu kan saya nggak lakukan. Iya, yuk jangan baca itu medsos terlalu banyak, jadi sakit kamu. Karena istri saya juga 74 tahun, sudah tua juga. Tapi spirit masih oke lah. Tapi saya juga senang pada pendidikan. Saya membuat di kampung saya itu lagi Mystery of Life. Saya mimpi, saya pikirlah sekolah di sana. Sekolah itu saya buat hanya untuk tadinya 200 orang at the maksimum gitu. Itu untuk politeknik dalam bidang IT. Itu it was 22 years ago. Politeknik dalam bidang IT dan dalam bidang bioteknologi untuk pertanian. Hanya gue. Dan kemudian saya bikin lagi SMA Buldel 13 tahun yang lalu. SMA Buldel itu adalah matematik nomor 1 Indonesia pada satu titik. Di kampung pinggir Danau Toba sana. Kenapa bisa? Kalau ada apapun kau kerjakan kalau dengan sungguh-sungguh, kau taruh hatimu di sana, Tuhan pasti tolong kamu. Ingat, ini bukan orang tua opung. They make a note on that. Karena saya mengalami sendiri. I experience by myself. Tidak ada Tuhan untuk meninggalkan kamu kalau kamu mau melakukan dengan hatimu. Sekarang itu sekolah. SMA Buldel itu is one of the best in Indonesia. Ada kemarin lulusan dari SMA Buldel yang sekarang ambil PhD di Northwestern University dengan summa cum laude, straightforward. Anak kampung. Istri saya satu ketika suka pergi ke asrama karena kami memberikan scholarship pada anak-anak kampung itu. Dan itu ngecek, kita kirim tim untuk lihat. Itu ada rumahnya yang kalau hujan airnya turun ke bawah. Satu ketika istri saya pergi ke asramanya nanya, apa cita-citamu nak nanti? Dia bilang, Ibu, kalau saya lulus saya hanya mau pengen beli kasur aja seperti ini. Istri saya tanya, kenapa? Saya baru tidur di atas kasur di sini. Jadi Anda harus mengukur banyak orang yang tidak seberuntung Anda. Saya ulangi, banyak orang yang tidak seberuntung Anda. Karena saya belajar dari ayah saya almarhum, dari ibu saya almarhum. Ayah saya itu adalah sopir bus di bolak-balik. Ibu saya itu SR saja tidak sama. Sampai kami lahir dari rahimnya, lahir dari rahim ibu saya, ada 5. Kami semua jadi orang. Jadi apa yang mau saya katakan sama Anda? Anda tidak perlu malu. Orang tuamu apa? Tapi kalau yang dalam ruangan ini saya kira orang tua kau Pancasila yang hebat. Jadi kalau Anda lihat sekolah ini sekolah top, high school sekarang di Indonesia. Ya. Karena mereka kami seleksi dari 3.500 kita ambil 150 orang. Kalau Anda lihat ini adalah tadi choose your own battle, embarrassing the power of responsibility. Ini semua Anda lihat perjalanan hidup itu. Saya masih takut kalau di rumah. Ya kalau hari Lebaran nggak ada orang ya udah, itu bukan saya main-main. Dari zaman dulu saya cuci mobil dan saya pikir saya tidak merasa rendah melakukan itu. Jadi saya suka guyon, dia bilang kan olahraga juga. Kecuali kau mencuri kau boleh malu. Tapi kalau melakukan pekerjaan sehari-hari lakukan. Kalau saya pergi di jalan sama istri saya hari Sabtu Minggu, saya tidak pakai pengawal itu. Saya hanya 1 orang aja ya, saya senang siapa tahu kaki dan perfect gitu aja. Jadi kalian juga jangan pernah merasa paling hebat. Be yourself. Ingat ya, be yourself. Saya dengan Faye cucu saya itu, Anda tahu nggak waktu saya mau bikin policy mengenai climate change, dia kasih pesan sama saya very simple. Opung, never ever make any policy against the interest of my generation. Yeah. And you know what? During my speech in Washington,
I talked to John Kerry. I said, John, you don't need to lecturing us about climate change. Because any policy issued by the government of Indonesia should be in the interest of the next generation of Indonesia. We're not going to destroy the environment in Indonesia, because the first victim of this is my grandchildren and the other grandchildren of Indonesia. So you don't need to remind us about this. To remind, okay, but don't dictate us what we have to do in order to achieve our target. Ya, itu penting. Kamu sebagai bangsa Indonesia jangan mau diaku-aku sama negara-negara lain itu. You have to be proud to be Indonesian. Ingat sampai. Kau harus bangga jadi orang Indonesia. Dan jangan pernah kamu lelah mencintai negerimu ini. Orang yang suka jelek-jelekan, tidak mungkinlah pemerintahan itu sempurna. Tidak akan pernah. Kecuali kau disolkan nanti. Kalau kau dalam dunia pasti ada yang kurang. Jadi kalau orang klaim perfect, never ever is going to be a perfect result. Ini ada program pemerintah, industrialisasi, ada data digitalization, ada interconnection, ada tadi economic distribution, decarbonization, and education. Anda bisa main di sini. Apapun dunia ini ke depan, pasti bicara tadi industrialisasi. Indonesia jalan terus sekarang. Kita jalan juga dengan digitalisasi. Semua sekarang pemerintahan budget kita digitalkan supaya mengurangi korupsi, membuat efisiensi, membuat UMKM kita maju. Karena UMKM itu adalah pilar dari ekonomi kita. Kemudian tadi infrastruktur dan dana desa, dan ini tadi masalah lingkungan. Negara kita ini sangat kaya untuk menangkap carbon emission. Kita punya depleted reservoir, kita punya saline aquifer yang kemampuannya 624 gigaton yang bisa menyerap, dan itu duit semua, billion of dollars. That's your generation going to do it. My generation is the outgoing generation. Jangan pernah sekali lagi melelah mencintai Indonesia. Kita beruntung ada Pak Jokowi, seorang presiden yang sangat sederhana menurut saya, dan sangat berani, dan juga memberikan payung pada anak buahnya. Jadi tercontoh kesederhanaan. Kalian juga harus belajar sederhana. Karena sebagai pemimpin harus sederhana, memberikan contoh. Kunci dalam hidup ini saya belajar di akademi militer ada 3: tanggap, tanggon, rengginas. Tanggap itu tadi kau harus punya intelektual yang bagus, kau harus belajar, selesaikan sekolahmu. Yang kedua tadi kau harus tanggon, kau punya tanggon, kau harus punya mental yang baik. Rengginas, kamu harus sehat. Kalau kau sumur saya sudah batu-batu, repot juga. Jadi you have to do your own exercise. Kamu lihat saya di G20, sumur saya masih ada Pak Jokowi di sini. Pak Jokowi itu sangat dihormatin oleh pemimpin-pemimpin dunia. Kesaksian saya. Kalau saya mengikuti beliau di mana saja, beliau sangat dihormati oleh mereka. Kita juga sekarang negara kaya, ingat ini 7,5 jam dari Merauke ke Sabang. Kekayaan kita luar biasa, ini semua kamu lihat. Populasi kita 282 juta dan 300 juta by 2030. Market yang besar. Nah, kau harus bangga jadi orang Indonesia. Saya titip itu. Kadang-kadang saya lihat banyak orang kita itu yang suka melecehkan bangsanya sendiri. Wah, lebih bagus Singapura. Ngapain kau bandingkan diri kita dengan negara tetangga kita? Bandingkan dalam konteks itu bisa aja, tapi kalau kamu terus melecehkan negaramu, itu saya tidak setuju. Kalau kalian ekonomi makro kita di sini, kita salah satu terbaik di dunia sekarang. Anda lihat kita punya pertumbuhan ekonomi, we grew like 5.2% last year. Kita akan bisa tumbuh 6%. Saya ulangi 7%. 2026, 2027, kalau nanti ekonomi kita tidak buat makin kompleks, yaitu apa? Downstreaming makin banyak. Tadi efisiensi makin banyak, korupsi makin turun, dan semua itu sekarang sedang berjalan. Kita bisa manage inflasi kita, inflasi yang terendah dalam sejarah Indonesia. Kita rata-rata 3,6%, average semua tahun. Tahun ini kita masih bisa 3,1%. Kita kemarin lagi rapat untuk benahi angkutan udara di 5 pelabuhan supaya harga fuel afturnya lebih rendah dari Singapura.
Itu di Jakarta, di Surabaya, di Bali, di Makassar, dan Medan. Itu tidak akan bisa di bawah 3% inflasi. Dan itu sangat bagus. Kalau pertumbuhan kita 5% atau 6%, inflasi kita di bawah 3, kita punya tadi margin lebih dari 3%. Kalau Anda lihat juga tadi mengenai debt kita, utang kita salah satu negara yang terkecil utangnya di dunia. Ini bukan dari kita, ini dari Bloomberg, dari mana ini source-nya ini. Jadi ada orang yang mengatakan kita mau bangkrut. Saya bahasa bentarnya, ya maaf ya, yang ngomong itu karena tidak ada kecintanya pada negara ini. Ini kita bicara data, kita jangan bicara perasaan. Kalau bicara perasaan, kalau kau jatuh cinta aja. Kalau bicara, ini jangan pakai itu. Your voice is matter. Suara kalian itu sangat penting. Perbaiki negeri generasi ini, anak-anak muda seperti kau. Kalian tuh 53%. Jadi nanti pemilihan umum yang akan datang, kau yang ngatur negeri ini. Generasi saya itu sudah generasi yang akan selesai. Banyak konyolan mungkin yang di generasi saya. Kalian jangan tiru yang bagus-bagus. Saya titip. Ada partai anak muda, lihat. Kalau bagus contoh barang itu. Tapi tidak. Kenapa dipersoalkan? Banyak anak-anak muda yang bagus sekarang ini. Ini sekalian slide itu. Ada siapa ini? Kaisang, ada wakil gubernur, ada siapa lagi? Semua anak muda, generasi kamu. Jadi pilihlah nanti untuk di parlemen itu orang-orang yang punya idealisme. Dan message saya juga kepada kalian. Ya, ini kalian lihat semua. Ya kalau kawin cintailah istrimu itu ya. Ya saya udah menikah 52 tahun ya Pak Andi. Ya, 52 tahun barang yang sama ya. Jadi ya pastilah ada kurang lebihnya. Tidak akan mungkin semua cocok. Tapi rumah tanggamu harus di-nurturing, harus dipelihara, dikasihin semua. Dan itu saya pikir bisa kau lakukan. Dan ya banyak semua saya alami. Dan saya bersyukur saya punya istri dan anak-anak saya. Dan saya memberi perhatian pada anak-anak saya dan cucu-cucu saya. Karena mereka tuh saya didik, be yourself, kasih contoh. Saya juga berikan contoh sama mereka. Saya tidak manusia sempurna. Tentulah banyak orang saya juga. Tapi I try very hard. Ya, try very hard to educate my kids and my grandchildren. Ya, ini tiap generasi tentu mempunyai masanya sendiri. Generasimu, ya menurut hemat saya, yang saya pribadi merenung kemarin waktu saya diberitahu atau bicara ID Space ini, saya juga dengar Pak Andi Noya yang jadi penasehatnya atau keyboardnya, saya titip pada kalian. Republik kita ini kita bisa lihat bagus, tapi generasimu akan mainkan peran yang sangat baik. Saya berharap supaya kalian memilih dengan benar nanti orang-orang merepresentasi kalian di parlemen yang akan datang. Karena kunci di parlemen itu harus bersih. Ya bersih amat sih, jangan susah lah. Tapi jangan. I have to be realistic. Udah saya nggak mau bilang, tapi ya you have to be fair. You have to be fair. Jangan membuat Anda jadi kaya. Maaf saya bicara terbuka pada Anda semua, karena saya percaya generasimu bisa bikin Indonesia bagus. Karena apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini menurut saya perfect. Saya pergi ke Afrika 3 kali dalam 7 bulan ini. Nah, saya ketemu kepala negara 5 negara yang saya kunjungi, dan semua mereka menerima saya. Dengan banyak saya presentasikan tadi 6 pilar ekonomi kita tadi. Dan saya presentasikan gimana kita berani menyetop tidak ekspor raw material kita. Saya pergi ke Kenya, saya ketemu Presiden Ruto. Saya pergi ke DRC, Kongo, saya ketemu Presiden Felix. Saya ke
Zimbabwe, saya ketemu Presiden Emerson. Saya ke South Africa, saya ketemu Presiden Cyril. Saya kasihkan saya, presentasi saya, sampai note saya pun diminta. Dia bilang, General, I'm going to do this one in my country. And you give us some good experience, some good example about Indonesia. Kita tidak mau lagi dijajah orang. Dia bilang, Mr. President, you have right to survive, like Indonesia also. Kenapa mesti kita semua kasih pada negara-negara maju? Kenapa kita tidak bangun sendiri? Itu sebabnya seperti kereta api cepat. Itu yang ada di LRT kita, bukan kita LRT. Itu buatan dalam negeri. Ya kalau ada awal-awal kurang-kurang sedikit, tidak apa-apa, sekarang kan sudah lancar. Saya dorong pada Bapak Presiden, Pak, kita pakai semua dalam negeri. Dan Presiden setuju. That I love our President very much. Dan dia berani. Dan kita perbaikin banyak sekali peraturan-peraturan yang tidak lagi bisa hidup dalam keadaan sekarang ini. Dan sebagai penutup, saya ingin sampaikan pada Anda yang muda, masa depan negeri ini di tangan Anda. Saya ulangi, masa depan negeri ini ada di tangan Anda semua. Bekerjalah dengan hati, selesaikan studimu dengan bagus, dan buat timurmu yang bagus, jangan terpengaruh dengan pikiran-pikiran tidak baik. Lihatlah the founding father kita, spiritnya itu yang begitu. Mereka bersahabat. Semoga Tuhan yang Maha Kasih menemani kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.